عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, puji syukur Allah dengan kita telah membuka pengajian kita dengan basmalah hamdalah dan bersalat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah seluruh daripada doa kita, kemudian kita, permohonan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat yang insyaallah dapat kita amalkan ajarannya kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hal ini saya akan baca matan, ya, tidak membaca daripada syarah, tapi insyaallah saya akan sedikit menjelaskan daripada syarahnya. Yang kita baca matan adalah Bidayatul Hidayah, karangan daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali. Yang ada di tengah-tengahnya syarahnya itu karang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sementara insyaallah mungkin saya akan bacakan matan, ya, yang ada di belakang daripada garis. Tapi insyaallah sedikit-sedikit saya akan menjelaskan kepada sesuatu yang ada dalam syarahnya, yaitu Marakil Ubudiyah. Tapi yang kita baca adalah kitab Bidayatul Hidayah, karangan daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa sih pengertiannya? Segala puji itu milik Allah. Kullu hamdinillah, seluruh daripada pujian lillah, milik Allah. Fa yadkhulu fi jamil mahamid allati dzakara al-malaikatu al-'arsy wal kursi. Jadi seluruh jamil mahamid, seluruh yang dipuji, ya, seluruh yang dipuji yang telah disebutkan oleh malaikat yang ada di 'arsy dan juga kursi Allah, wa sukanu atbaqis samawat, penduduk lapisan-lapisan bumi, mereka memuji, itu milik Allah. Ya, segala sesuatu pujian yang telah disebutkan oleh para malaikat yang ada di 'arsy dan juga kursi, dan juga segala penduduk daripada lapisan langit. Berarti kita yakin setiap daripada lapisan itu punya penduduk, punya makhluk, ya. Sementara kita mungkin di lapisan memang paling dasar, bumi. Ada bumi berarti ada langit. Langit itu merupakan langit pertama. Langit pertama kita yakin dari Syekh Nawawi sukan atbaqis samawat, ada penduduknya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari itu peristiwa mungkin yang bisa tembus ke ke langit, ada makhluk-makhluk aneh, itu tidak kita sebagai muslim nggak usah aneh, ya. Karena kenapa?
Dalam sebuah keterangan Syekh mengatakan sukan atbaqis samawat, mereka selalu penduduk-penduduk lapisan-lapisan langit, walaupun mungkin bentuknya lain seperti kita, mereka tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Jadi seluruh makhluk yang disebutkan oleh para malaikat dan juga seluruh penduduk di lapisan langit, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhul mahad, dan seluruh pujian yang telah disebutkan oleh para nabi dan juga mulai Nabi Adam sampai Muhammad alaihi wassalam itu kembalinya kepada Allah. Ya. Jadi ketika pujian-pujian yang diucapkan oleh para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi baginda Rasulullah SAW itu lillah, miliknya Allah. Ya. Haqqa hamdi, sebenar-benarnya segala pujian. Oleh karena itu jangan kita menginginkan untuk dipuji oleh manusia. Karena kenapa? Takut-takut kita mendapatkan riya, daripada riya, kesombongan atas diri kita. Karena apapun kenikmatan yang kita dapatkan dari ilmu kita, dari harta kita, itu semata-mata anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, yang dimana sabar syukur kita itu adalah merupakan tanda bahwa kita mengakui segala sesuatu itu milik Allah. Ya. Wassalatu wassalam, memberikan salawat dan juga memberikan salam ala khairi khalqi, atas sebagus-bagusnya makhluk, yaitu baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin rasul ila kafatil khuluq. Jadi salawat dan salam itu kepada sebagus-bagusnya khalqi. Apa sih kafatil khalqi? Dari seluruh ciptaan makhluk itu sebagus-bagusnya adalah baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita sebagai umatnya baginda Rasul. Karena di samping kita suatu keberuntungan kita apa sih? Insya Allah hakul yakin baginda Rasul nanti akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa mendapatkan satu keberuntungan dengan adanya surganya Allah nanti yaumil kiamah. Nanti kita banyak keterangan ya tentang bagaimana sesuatu kemuliaan Allah berikan kepada baginda Rasul nanti di acara maulid ya. Ada satu kisah seluruh para anbiya mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, banyak sekali anbiya. Tapi kalau anbiya war rasul hanya 25 ya. Seluruh para anbiya ketika nanti di akhirat akan menunggu para pengikut-pengikutnya iman dan bertakwa di surga. Seluruhnya para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa akan menunggu para pengikut-pengikutnya itu di surga. Mereka akan menjawab ahlan wa sahlan, silakan masuk. Masya Allah, engkau adalah pengikut yang beriman dan bertakwa, mengikuti ajaran yang aku sampaikan sama kalian semua. Sekarang kalian selamat, silakan masuk surga. Disambut oleh para anbiya ketika mereka akan masuk surga. Lain dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasul itu menunggunya di pintu neraka. Sementara para anbiya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa menunggu daripada pengikutnya di surga. Sedangkan baginda Rasul menunggunya di pintu neraka. Apa maksudnya? Baginda Rasul tidak menginginkan umatnya masuk ke neraka. Ketika ada umatnya, ya Rasulullah, ya Habibullah, terdengar oleh telinganya baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW mengangkat, bermohon, ya Allah, itu umatku, aku sedih apabila mereka mengucapkan daripada namaku, mereka masih ada dalam neraka. Jadi baginda Rasul nanti hari kiamat tidak menunggu di surga, tapi menunggunya di pintu neraka. Untuk apa? Untuk minta pertolongan i'anah dari Allah untuk bisa mengantarkan para pengikut-pengikutnya ke dalam surga. Jadi Rasulullah akan mendengarkan daripada umat-umatnya atau pengikutnya yang mereka merintih dalam kesakitan yang begitu panasnya luar biasa, api neraka jahanam. Bagaimana kita insya Allah bisa menyebutkan baginda Rasul sekarang ini, ya sekarang ini. Mudahkan lisan kita bersalat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebuah keterangan, man ahabba syai'an faqad kathura dzikruh. Kalau kita cinta sama sesuatu pasti kita akan banyak untuk menyebutnya. Tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasul sehingga banyaknya lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul.
Ada satu kisah yang lain. Ketika itu ada seorang anak yang dimana pada saat itu orang tuanya meninggal, berubah dalam keadaan hitam kelam. Kagetnya anak, ya Allah, orang tuanya pada saat sakaratul maut dan sudah tercabut rohnya itu berubah semuanya kelam, hitam pekat. Nangisnya anak. Kenapa? Sudah barang tentu dalam keadaan su'il khatimah. Nangis dan ya Allah, ya Rabb, ini orang tuaku dan mataku memandang sendiri terjadinya perubahan yang sangat drastis dari seluruh tubuhnya. Itu hitam kelam, hitam sama sekali. Akhirnya datanglah satu makhluk yang dalam posisi baju bersih, putih, bersinar, mendekati daripada mayit sang ayah yang dimana anaknya sedang nangis. Dengan izin Allah, diusaplah tangan itu bergerak, diusap daripada si mayit saat mulai daripada kepalanya, kepala sampai ke ujung kaki, dengan izin Allah berubah, tidak menjadi hitam kelam, seperti biasa daripada kulit yang dimilikinya. Ketika sang anak bergembira, berpuas memuji syukur kepada Allah, alhamdulillah, tanpa terasa makhluk ini berjalan, tanpa dirasakan. Karena kenapa? Begitu gembiranya perubahan yang tadi hitam kelam ketika diusap oleh makhluk tersebut saat menjadi dalam posisi berubah dengan warna kulit semula. Girang, bergembira tuh anak tanpa menyadari makhluk tersebut berjalan. Akhirnya ketika dalam keadaan sadarkan diri, mana makhluk itu berjalan? Man anta? Siapa engkau? Apa yang ana Muhammad? Aku adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadza tusa'idu abi? Kenapa kamu bisa menolong ayahku? Karena ayahmu tata'awwad as-salata alayya, kan abahmu tata'awwad sering muta'awwid, seru ulang kali bersalawat kepada aku. Maka ada tanda lisan di bawahnya itu bagi nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban untuk menolong daripada mereka-mereka yang cinta kepada aku. Di dunia sudah Allah tampakkan. Begitu hebatnya salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu lazimkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul paling sedikit saja 100 dalam sehari kita melakukannya. 100 dalam satu hari kita bisa melakukannya. Insya Allah kita diberikan kemudahan kalau kita muta'awwid, kalau kita beristiqamah. Karena dalam sebuah keterangan ahabul a'mal indallah al-muda'ad ad-dawam wa in qalla. Sebagus-bagusnya pekerjaan di sisi Allah adalah ad-dawam, yang mudawamah. Wa in qalla, walaupun sedikit kerjakan, jangan kita meninggalkan untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Wassalamu ala khair khalqi, jadi dikatakan ala khair khalqi ai kafatil khulq, seluruh makhluk, wa abduhu, dan juga hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala alihi wa ala alih, daripada keluarga-keluarganya. Lihat, ajarkan anak kita untuk mereka mengenal kepada baginda Rasul, cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada ahlul bait. Rasulullah mengatakan adibu auladakum bisalasati khisal, ajarkan anak-anak kita dengan 3 perkara. Hubbi nabiyhi, hubbi nabi, cinta kepada hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian semua, yaitu baginda Rasul. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, dan juga cinta kepada ahlul bait. Mereka menafikan, banyak mereka menafikan dzurriyyatul Rasul itu terputus karena yang namanya dzurriyyah itu adanya dari laki-laki. Tapi kita hakul yakin, Rasulullah memberikan suatu keistimewaan kepada putrinya Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Ali binti bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakinkan para habaib itu adalah mereka dzurriyyatul Rasul,
yang harus kita ta'zim, yang harus kita memuliakannya untuk mendapatkan daripada satu keberkahan Allah biwasilah daripada dzurriyyah, tetesan yang ada pada mereka adalah tetesan yang mengalir langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi, dan juga para sahabat-sahabatnya mimma ba'dahu, dan juga orang-orang setelahnya ya. Jadi pertama adalah keluarga Rasul, wa sahbi, sahabat-sahabat, man ba'dahu, dan orang-orang sesudahnya, itu para tabi'in, tabi'in, sampai kepada ulama-ulama dan juga sampai kepada guru kita. Mahabbah mana mereka, cintai mereka ya. Ketika itu Imam Abu Hanifah, lihat Imam Abu Hanifah ketika sedang mengajar seperti ini, datang anak kecil ya, masuknya bola ke majlis ta'lim tersebut. Ketika bola itu masuk ke dalam majlis ta'lim yang dimana banyak Imam Abu Hanifah, orang masya Allah ya, seorang imam madzhab. Ketika ada bola itu masuk ke majlis ta'lim, diambil oleh seorang anak kecil. Ketika anak kecil itu masuk, Imam Abu Hanifah langsung berdiri. Ketika anak itu sudah keluar mengambil bolanya dari majlis ta'lim yang memang dipimpin yang dipimpin pada saat itu, duduk kembali Imam Hanifah. Para hadirin yang begitu sangat luar biasa banyaknya bertanya, "Ya Imam, aku heran. Ketika ada bola masuk diambil oleh seorang anak kecil, kamu berdiri. Tapi setelah memang anak kecil itu keluar dari majelis, kamu duduk kembali. Ada gerangan apa?" Kata sang imam, "Aku memuliakan anak tersebut karena anak tersebut adalah guru daripada orang yang telah memberikan aku ilmu." Lihat, guru ya. Guru yang telah memberikan aku ilmu. Begitu tingginya mahabbah seorang ulama besar, al-imam, imam madzhab, kepada daripada gurunya, walaupun itu anak daripada sang guru ya. Itulah mahabbah yang diajarkan oleh Islam. Kita harus ta'zim kepada mereka karena berkat mereka kita mendapatkan kemuliaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, fa'lam, ketahuilah, ayyuhal haris. Nah, ini diberikan ayyuhal haris, orang yang bersungguh-sungguh bil ilmi. Harisul ya haris ayatnya al-mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Di sini diberikan ayyul haris, wahai orang yang sedang bersungguh-sungguh. Jadi kitab ini diberikan kepada orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk al-iktibas. Muqbil al-ittisal ilmi, muqbil yang menerima ala intifa'il ilmi. Iktibas artinya intifa'. Wahai orang-orang yang semangat dan orang-orang yang akan menerima manfaat daripada ilmu. Jadi beruntung kita baca kitab ini termasuk daripada orang-orang yang istihad, orang yang bersungguh-sungguh ya. Istifadatu minal muallim. Lihat, Syekh Nawawi mengatakan istifadatu, kita harus mengambil manfaat ya, minal muallim daripada orang yang memiliki ilmu. Dalam sebuah keterangan bahwa kullun nasi halikun ilal alim, semua manusia akan hancur kecuali orang-orang yang punya ilmu ya. Jadi beruntunglah bagi mereka yang punya ilmu, karena mereka akan terlepas dari sebuah kehancuran. Dan kita yang belum punya ilmu, sandarkan diri kita untuk mendapatkan ilmu dari mereka, karena ilmu inilah yang insya Allah akan mengantarkan sebuah kebahagiaan di dunia dan insya Allah kebahagiaan abadi surganya Allah nanti hari kiamat. Jadi ya ayyuhal haris, wahai orang-orang yang mujtahid, yang sungguh-sungguh, al-muqbil, yang menerima, yang akan menerima, ala iktibasil ilmi, ay istifadatil ilmi, yang akan menerima daripada manfaat ilmu, al-madhhar, yang akan menampakkan min nafsi daripada dirinya, sidqur raghbah. Lihat, dengan ilmu madhhar akan tampak sidqur raghbah. Sidqur raghbah itu artinya iqbal, kebenaran untuk menerima akan sebuah kebenaran akan menerima sebuah raghbah, menerima akan sebuah hal yang hakiki. Jadi dengan ilmu akan tampak sidqur raghbah, kebenaran akan suatu hal yang nyata. Jadi kita akan mengetahui bagaimana tentang fadilah, tentang sholat. Kita yakin sidqul
sidqur raghbah. Kita yakin bahwa itu hal yang sangat nyata. Jadi orang yang sholat insya Allah ya Allah akan diberikan pahala. Kita yakin, jangan kita ragu. Sholat, apa ya sholat ya? Perasaan capek nih sholat ini. Tidak. Orang yang memiliki ilmu, dia akan mazhar fi nafsihi, akan tampak pada dirinya sidqur raghbah, kebenaran akan sebuah yang nyata. Ya. Wa fartul ta'attush, bahwa ilmu itu adalah syiddatul istiyaq ilaih. Jadi kitab ini akan membuat orang itu selalu haus akan sebuah ilmu. Ilaih, kepada ilmu, annaka in kunta. Nah di sini hati-hati nih. Annaka, sesungguhnya kamu, in kunta taqsudu bi talabil ilmi. Apabila kamu taqsudu, berniat, bi talabil ilmi, menuntut ilmu. Kita di sini menuntut ilmu. Tapi hati-hati, taqsudu, apabila kamu berniat, bermaksud, al-munafasa ay rughbah fi tafarrud bil ilmi, menyombongkan diri. Ya, rughbah itu tadi saya bilang menerima fi tafarrud akan dirinya bil ilmi, artinya menampakkan akan keunggulan daripada dirinya sendiri. Wal mubahati al-iftikhar, sombong, wa ta'adhum wa taqaddum al-aqran, dan merasa maju daripada orang-orang sebelumnya. Ya, al-amsal ladzi yu'adiluna fi ilmi wastimalati. Apa istimalah? Talabu ikbali wujuhin nas. Istamalah artinya itu talabul ikbal, menginginkan untuk mendapatkan wujuh, satu penghargaan dari manusia, ilaik, kepada dirimu, wajam'u hatamid dunya, dan dia sangat menginginkan untuk jam'u, mengumpulkan daripada seluruh perhiasan-perhiasan masalah dunia. Ya. Contohnya ikram inda sultan, ketika dia menginginkan suatu kemuliaan kepada sultan, sebuah penguasa atau pemerintah. Fa anta sa'in fi hadabi dinika, bahwa sebenarnya kamu sedang berjalan akan sebuah kehancuran daripada agamamu sendiri. Ya, diterangkan oleh Syekh Nawawi, oleh Imam Ghazali. Saya ulangi, in kunta taqsudu, apabila kamu bermaksud, ya, bi talabil ilmi, kamu nuntut ilmu. Saya duduk untuk menuntut ilmu, tapi sangat disayangkan menuntut ilmu itu al-munafasa, raghbah minat tafarrud bil ilmi, akan mengunggulkan dirinya tentang ilmu tersebut. Nih, saya orang yang memiliki ilmu, jenjang saya sekarang sudah profesor, banyak sekali kajian-kajian yang saya buat. Adalah rughbah minat tafarrud, menyombongkan kepribadiannya bil ilmi, dengan sesuatu yang dimilikinya. Wal mubah itu iftikhar, ya, kesombongan. Wa taqaddum al aqran, merasa maju daripada orang sebelumnya, padahal yang menemukan ilmu itu orang sebelumnya, bukan kita. Kita hanya bahasanya menggali mempelajari, lalu kita bisa memberikan semacam kesimpulan. Orang-orang sekarang baik yang sombong, bid'ah, dalilnya begini-begini, kita nggak usah ikut dengan madhab. Karena kenapa? Kita cukup dengan Al-Quran, hadis, masya Allah. Padahal mereka para madhab, Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Hanbali, mereka orang-orang alim, mereka pintar. Dan bahkan pada saat itu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, itu masya Allah dikatakan Sultan Aulia, raja daripada para aulia. Ketika akan menciptakan mazhab, bermimpi dalam malam harinya, ada 4 pilar. Ya, dalam mimpinya itu di atas dilihat oleh Syekh Abdul Qadir ini ada 4 pilar. Setelah itu ada hatib, suara tanpa bentuk. Ya Abdul Qadir, tidak usah kamu menciptakan mazhab yang baru, cukup kamu ambil satu di antara 4 yang ada. Akhirnya Imam Sultan Syekh Abdul Qadir ini kan memilih daripada Imam Abu Hanifah, memilih daripada Imam Abu Hanifah. Bagaimana itu? Subhanallah, begitu sangat luar biasanya ibadahnya daripada Syekh Abdul Qadir yang qaddasallahu sirrah. Bagaimana daripada ilmu yang sangat luar biasa ketika akan berniat menciptakan mazhab, ya. Dalam mimpinya, cukup kamu ambil satu di antara 4 yang pilar yang sudah ada. Beliau memilih Imam Abu Hanifah. Sekarang ngomongnya tidak usah pakai mazhab. Ya Allah, ya Rabb, itu mazhab juga ru'yah.
adalah sebuah pendapat, ya, ra'yun. Cukup kita dengan berdasarkan hadis dan Quran. Segala sesuatu yang ada hadis dan Quran itulah harus kita turuti. Di luar daripada itu bid'ah. Masya Allah, sombongnya manusia, ya, untuk menghilangkan daripada para mazahib. Para mazhab sudah memberikan semacam satu hal yang sangat enak yang sudah kita makan. Mereka sudah menyajikan ini loh, ini. Kita tinggal bisa mempelajarinya doang. Ini mereka mengaku tidak usah mengikuti daripada mazhab taqaddum. Mereka merasa lebih unggul al-aqran daripada orang-orang sebelumnya. Ini terjadi. Kalau itu dilakukan, fa anta sa'in, sesungguhnya engkau sedang berjalan fi hadami dinika, di atas kehancuran agama kamu. Hancur mereka dengan kesombongan mereka. Wa ihlaki nafsika, akan menghancurkan. Tadi pertama ada hadami dinika, akan menghancurkan agama kamu. Wahlaki wa ihlaki nafsika, akan menghancurkan jiwa kamu. Bikbalika, karena kamu telah menemukan atau menerima ala ghadabillahi ta'ala, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayu akhiratika, dan kamu telah menjual akhirat kamu, bidunyaka, dengan dunia kamu, ya. Baik yang kita, mohon maaf, kita juga tidak menafikan ketika mungkin zaman-zaman akan mendekati yang namanya untuk pilihan-pilihan, banyak sekali mereka para ulama didekati dengan minta doa, dan mungkin mereka minta dalil-dalil yang bisa untuk memberikan masyarakat itu percaya akan apa yang akan dipilihnya. Ya. Wasafqatuka ay aqduka fi dzalikal bai', dan juga akad kamu dalam masalah masalah jual beli tersebut. Tadi kan kita katakan orang yang istilahnya wa bai' akhiratika, dia menjual akhiratnya, kebenarannya yang didapatinya dengan ilmu yang apa. Ada orang, Pak Kiai tolong nih gimana nih supaya kita insyaallah begini-begini. Oh iya, insyaallah kita akan bikin ya semacam satu hukum, kemudian hukum itu akan memberikan satu kemenangan kepada orang yang diinginkannya. Jadi bai'u akhiratnya bid dunyaka, dia menjual akhiratnya, menjual daripada keilmuannya, menjual mungkin segala macam ibadahnya tujuannya kepada akhirat, bid dunyaka, dengan dunia kamu. Akduka, akad seperti itu khasirah, akan mendatangkan sebuah nakisah. Khasirah itulah kerugian. Innal insana lafi khusrin ay nakisah. Kenapa? Lianad dunia fi muqabalati thawil akhirah. Karena dunia itu sebetulnya untuk menuju kepada thawil akhirah. Ya, dunia yang kita tempati ini adalah muqabalah, untuk kita menempati, untuk kita mendapatkan thawil akhirah, untuk mendapatkan apa daripada pahalanya di akhirat. La syai'a, tidak ada yang lain. Makanya niatkan ketika kita melakukan sifatnya dunia itu untuk muqabalah thawabal akhirah, untuk mendapatkan, untuk menempuh namanya pahala akhirat. Satu contoh, kalian nih lagi talabul ilmi, niatkan di sini mungkin ada insyaallah. Ketika kalian belajar, ya Allah, aku niat belajar untuk mendapatkan pengetahuan dalam beribadah kepada Allah. Itu nilainya nilai ibadah, walaupun hakikatnya dunia. Ya Allah, aku nuntut ilmu untuk mendapatkan daripada kesempurnaan dalam beribadah. Diajarkan di Hadhrul Maut mereka salafus salih, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal afada wal istifada wa hathu bi kitabillah wa sunnati rasul wa ibtigha mardatillah. Ya Allah, aku niat belajar dan mudah-mudahan aku bisa mengajarkannya. Ya Allah, aku berniat untuk mendapatkan kemanfaatan dan bisa memberikan manfaat. Ya Allah, aku niat untuk berzikir kepada Engkau, wa tadzakkur, dan memberikan pengertian zikir kepada yang lainnya. Wa ibtigha mardatillah wa hasu bitamasuk kitabillah. Ya Allah, aku belajar ini untuk aku menggenggam, lihat, hasu bitamasuk kitabillah, menggenggam daripada landasan-landasan berupa Al-Qur'an dan hadis. Wa ibtigha mardatillah, aku menuntut ilmu untuk mendapatkan mardatillah, redha Engkau ya Allah. Itu niatnya. Dan apabila kita lakukan karena Allah, itu akan mendapatkan thawabal akhirah, pahala berupa daripada kebaikan di akhirat. Kita niatkan. Wa tijaraka etasan fi ba'irah. Adapun jual beli yang tadi kan ada transaksi itu yang saya bilang pada masa-masa nanti menjelang satu pemilihan, mereka jual beli. Pak Kiai ada titipan nih, panggil.
jual beli mereka itu adalah ba'irah ay halikah, sebuah kehancuran, la khaira fiha, enggak ada kebaikan sama sekali. Walaupun pada saat itu dia mendapatkan kebaikan berupa rupiah. Wa hadza kinayatan an adami naf'i bidzalikal ilmi, itulah contoh-contoh kinayah, contoh-contoh daripada adamun naf'i, tidak adanya kemanfaatan bidzalikal ilmi. Wa muallimuka, adapun guru kalian. Nah, guru kalian tadi ya, mu'inun, yang menolong, laka bagi kamu, ala isyanika, atas kemaksiatan kamu, wa syarikun laka, dan bersyirikatnya kamu, fi khusranika, dalam sebuah kehancuran, wa huwa kaba'i saifin min qati'it tariq. Jadi seakan-akan kamu menjual apa namanya, pedang untuk orang yang qati'it tariq, pejagal, pejegal, apa namanya? Penjegal apa? Begal, orang begal jalan tuh. Jadi seakan-akan kamu menjual pedang untuk orang yang begal di jalan. Ya, sama juga kita menolong mereka untuk bisa nanti di dalam suatu kemaksiatan. Seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang mengajarkan akan sebuah kemaksiatan, jika seseorang akan menolong daripada sebuah yang sifatnya kemuliaan Allah, itu bagaikan orang yang menjual pedang sama orang yang begal jalan ya. Abang tujuan mereka untuk apa namanya? Untuk begal, kita tolong nih, saya punya pedang bagus nih. Seharusnya kan pedang itu kan dijual untuk mereka-mereka yang berjihad jalan Allah. Kita jual pisau untuk mereka bisa memanfaatkan pisau itu ke dalam sebuah kebaikan. Ini enggak. Jadi orang-orang yang menunjukkan apabila ada orang, wa muallimuka, orang yang mengasih tahu, jangan katakan guru ya. Guru insya Allah tidak ada bahasa-bahasa yang jelek. Orang yang mengajarkan kamu ala mu'in, akan menolong kamu dalam sebuah kemaksiatan, sama juga dia menolong akan sebuah kejahatan. Ya. Ai bi ma'na lam, kama qala man a'ana ala ma'siyatin law walau bi syirik kalimat. Barang siapa yang menolong akan sebuah keburukan, kemaksiatan, walau bi syatrikan, walaupun satu kata. Ya, walaupun satu kata. Kana syarikan lahu fiha, dia termasuk orang yang menolongnya. Syarik itu orang yang bersekutu, lahu fiha. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Jadi intinya tidak boleh kita menolong akan sebuah kemaksiatan walaupun bisyatrin kalimah, walaupun dalam satu kalimat. Yang saya katakan tadi, hati-hati ya. Mudah-mudahan guru-guru kita tidak melakukan seperti itu, tapi kita sangat menyayangkan apabila ada mereka perang tanding akan sebuah dalil kepada satu tujuan. Di sini katakan man a'ana man ala ma'asyatin bi syatri kalimatin kana syarikan lahu. Orang tersebut masuk dalam ranah berbuat kemaksiatan walaupun dia enggak berbuat kemaksiatan, dia enggak berbuat, orang yang ngasih tahu enggak berbuat, tapi ketika memang dimanfaatkan akan sebuah keburukan walaupun dia tidak berbuat, masuk syarikan lahu fiha, masuk dalam sekutunya. Insyaallah mudah-mudahan diri kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan sebuah keburukan, tidak memiliki niat-niat untuk membantu akan sebuah kemaksiatan, dan kita berdoa sama Allah kita diberikan untuk hidayat yang terus taat dan taatin kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn alamin. Hamdan ya bi ni'am ya rabbana lakal hamdu sultan. Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
ربنا انفعني ما علمتنا ورب عنفعنا ربي فكهنا وفك أهلنا وأكرمت لنا في ديننا إنك ربي وفقنا وفق لما ترتضيك الفعل كرما وارزق لكل حمدان وخلاء استياء الله من خير ونقبل كل شر ربنا اصلح لي كل الشؤون وكر برضا عن كل دين قبل سن ونوفر سن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من هدى عني ونفع بكتن فيه للشفاء عن كرم الشرف وعلى صحب المصل الغرام اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن الله ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلني ممن خالف الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم من حولنا كل عظيم وصلى الله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.